Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah? Hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 muatan IPS tentang sumber daya alam di sekitar kita. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak berdoa mandiri dulu ya. Muatan IPS yang akan kita pelajari kali ini yaitu IPS tentang sumber daya alam di sekitar kita. Ada beberapa jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada udara. Oksigen terdapat di udara. Tanpa udara, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup karena mereka menggunakan untuk bernafas. Yang kedua, ada air. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci. Itu digunakan oleh manusia ya. Kalau hewan digunakan untuk minum dan mandi, sedangkan untuk tumbuhan digunakan untuk minum. Yang ketiga ada tanah. Tanah digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, sehingga tanaman itu tumbuh dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam yang selanjutnya, yang keempat, ada sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan bagi manusia. Untuk tumbuhan digunakan untuk apa? Untuk proses fotosintesis atau memasak makanan. Selanjutnya yang kelima ada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan, merupakan sumber makanan bagi manusia. Yang keenam ada tambang. Bahan tambang dibagi menjadi dua, logam dan non-logam. Bahan tambang logam yaitu besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Bahan tambang non-logam yaitu minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Tahukah kamu apa saja yang bisa kita peroleh dari adanya sumber daya alam? Untuk mengetahuinya, marilah kita mempelajari manfaat sumber daya alam untuk kita dan untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Manfaat yang pertama, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Manfaat yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, sekarang kita akan mempelajari manfaat sumber daya alam yang ketiga, yaitu digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus yang dapat dimanfaatkan manusia untuk peralatan rumah tangga. Manfaat yang keempat, sumber daya alam dimanfaatkan untuk produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Materi IPS yang kita pelajari
sini dulu Bumi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat.